1. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta. 2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifikasikan sebagai pelaku peserta. 3. Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta. Dengan demikian, keberatan tersebut harus dikesampingkan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas suatu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo, video halaman 18 sampai dengan halaman 21, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yaya Harhab dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing, memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yaya Rahab bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yaya Harhab mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP. Oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986K/Pit/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. Pemisahan berkas perkara untuk satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang belum diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHP. Pasal 142 KUHP hanya mengatur penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah atas suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP. Kekosongan hukum dalam KUHP yang tidak mengatur terhadap peristiwa konkret di mana dalam suatu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum
yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Kekosongan hukum tidak dapat dimaknai dengan mengesampingkan tujuan dari hukum pidana, yakni mencari kebenaran material guna mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dengan mengedepankan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maupun azas non-self-incrimination sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 3 huruf G International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Digabungkannya menjadi satu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka akan mempersulit dan menghambat pembuktian karena sulitnya diperoleh alat bukti yang berimplikasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Oleh sebab itu, perlu ditinjau tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radberg, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga tujuan hukum tersebut berjalan beriringan namun akan menjadi konflik apabila yang dihadapkan pada satu kondisi di mana tujuan hukum yang satu mengesampingkan yang lain. Oleh sebab itu, nilai yang terkandung dari masing-masing tujuan hukum perlu diperhatikan. Azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan tujuan hukum yang mengedepankan kemanfaatan sekaligus merupakan kristalisasi dari nilai praktis. Pengedepanan kemanfaatan dalam persidangan namun mencederai keadilan bagi korban dalam mencari kebenaran material dalam perkara pidana yang notabene-nya merupakan pengingkaran terhadap tujuan hukum yang lain yakni keadilan yang merupakan nilai dasar hukum. Apabila terjadi pertentangan antara kemanfaatan sebagai nilai praktis dengan keadilan sebagai nilai dasar, maka keadilanlah yang harus didahulukan karena keadilan merupakan nilai dasar dari hukum sesuai dengan azas aequum ebonum est legum. Keterbatasan alat bukti dalam persidangan guna mengantisipasi kegagalan pembuktian dengan memisahkan berkas perkara yang memuat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang berimplikasi pada penggunaan saksi mahkota atau penggunaan keterangan terdakwa menjadi saksi pada berkas perkara lain yang dipisah guna menemukan kebenaran material sesuai azas in criminalibus probationes pedem esse luce clarios, yang artinya dalam hukum pembuktian pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya dan sekaligus perwujudan tujuan hukum yakni keadilan.